nama mapelnya di kelas 11 dengan 4 JP, yaitu adalah table manner. Kemudian untuk akuntansi itu content creator, kemudian bisnis retail itu digital marketing. Di sini kami untuk JP-nya 4 Bapak, 4 JP. Kemudian untuk bidang perhotelan itu bahasa Jerman. Untuk bidang konsentrasi keahlian kuliner itu produk pastry dan bakery. Kemudian untuk tata kecantikan kulit dan rambut itu mapel pilihannya adalah busana. Teknik komputer jaringan pilihannya content creator dan internet marketing. RPL ini desain grafis. APHP ini produk olahan diversifikasi perikanan. Desain dan produksi busana itu desain tekstil. Produksi film itu animasi 2D dan 3D. Kemudian di DKV animasi karakter. Untuk yang sama itu ada di beberapa kompetensi konsentrasi keahlian. Jadi yang berlanjut sampai kelas 12 itu yang Baik, saya akan melanjutkan. Untuk beberapa program keahlian itu mempunyai mapel pilihan yang sama Bapak Ibu, karena mapel pilihan tersebut mempunyai materi yang berkelanjutan Bapak Ibu. Ini mapel pilihan yang berada di sekolah kami di kelas 11 dan kelas 12. Alhamdulillah di sekolah kami untuk mapel pilihan ini telah berlaku baik ada di kelas 11 dan kelas 12 karena kurikulum merdeka atau awalnya kurikulum pemulihan itu kami sudah melaksanakan dari 2021 sehingga sekarang saat ini kurikulum merdeka sudah berlaku sampai kelas 12. Baik Bapak Ibu, untuk bahasa Jerman mungkin saya awalnya menceritakan sebenarnya karena dulu kami berada di posisi bahasa asing dan juga pernah mulok yang tadi disampaikan Pak Sandi, yang kami juga mengajar di 12 program keahlian lainnya. Maka di kurikulum Merdeka ini karena tadi saya sempat menyampaikan mapel pilihan kami masih baru meraba, bagaimana teknis kami juga masih belum begitu paham. Awalnya sempat akan diterapkan seluruhnya bahasa Jerman Bapak Ibu. Tetapi karena keterbatasan tenaga pengajar, karena kami juga di perhotelan juga membutuhkan guru produktif, sehingga akhirnya diputuskan dan juga ada beberapa teman yang masih kekurangan jam mengajar, sehingga diputuskan bahwa bahasa Jerman itu hanya ada di program keahlian perhotelan, Bu. Dan sebelumnya sebenarnya saya juga dari 2021 juga merupakan sekretaris kurikulum, jadi juga ikut andil dalam menentukan mapel pilihan yang berada di program keahlian kami. Karena Pak Sandi belum bergabung, mungkin itu dahulu Bapak Hidayat dan Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Oh iya, baik Bu Puput, ini sepertinya Hersandi udah kembali nih. Pak Sandi bisa dengar suara saya? Halo Pak Sandi, bisa dengar suara saya? Halo, ya Pak. Iya, Pak Sandi mau melanjutkan presentasinya? Iya, ini tinggal. Oh iya, baik, silakan Pak. Dulu, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, aduh ini karena hujan efeknya listriknya korslet. Baik Bapak, ini jadi yang saya tadi ingin tampilkan juga bahwa mapel pilihan itu ada yang bertahan di di kelas hanya 1 tahun saja, ada yang berkelanjutan. Kebetulan untuk yang bahasa Jerman itu kami berkelanjutan sampai kelas 12 dengan 6 JP. Kemudian untuk yang tahun ini itu ada perubahan lagi di beberapa konsentrasi keahlian. Ini yang berlaku di tahun ini di SMK kami. Jadi yang di MPLB dia berubah lagi menjadi desain grafis di manajemen perkantoran. Kemudian di akuntansi ada perubahan lagi.
Di situ ada dua jenis, content creator dan excellent service. Kemudian di kelas 12 juga sama, ada 2 mapel pilihan. Kemudian di perhotelan saya dan Bu Puput kebagian satu kelas. Jadi di kelas 11 satu kelas, di kelas 12 juga satu kelas. Jadi untuk mapel pilihan memang menurut hemat saya memang kuncinya itu ada di Kaproklinya. Kalau sudah rencana mapel pilihan sudah ada, disampaikan ke Wakakurikulum, dari Wakakurikulum nanti akan banyak pertemuan dengan stakeholder yang ada di sekolah, kira-kira apa yang nanti akan ditetapkan dengan sambil melihat SDM yang ada. Baik, kemudian itu saja dulu Bapak yang mungkin bisa saya share dulu. Mungkin juga nanti ada teman-teman yang ingin berbagi pengalaman, saya juga akan senang karena begini Pak Tahang, kalau saya lihat jumlah guru SMK yang dulu pernah saya minta data teman-teman yang saya kirimkan ke pihak Goethe Institute, itu sampai saya kirim terakhir itu ada di angka 110 rekan guru bahasa Jerman yang mengajar di SMK. Di SMK ada yang 1 sampai 3 orang. Jadi kurang lebih saya prediksi kemungkinan di luar itu sungguhnya saya ada beberapa teman yang juga mengajar di SMK. Jadi potensinya itu besar sekali guru SMK. Jadi tidak hanya SMA, karena dulu saya juga berpikiran bahwa di SMK saya akan bertahan sebentar karena saya juga akan menjadi kutu loncat mengajar di SMK. Ternyata kok sampai sekarang tetap aja di SMK gitu. Apalagi sekarang sudah rekannya sudah bertambah. Jadi saya merasa lebih lebih banyak kawannya gitu. Ini berarti sudah modal guru bahasa Jerman di SMK ini sudah besar. Potensi anak di perguruan itu sudah ada lebar di depan. Cuma perlu effort yang besar untuk meyakinkan siswa untuk ikut studi. Itu saja dulu Pak presentasi saya untuk hari ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin berbagi, monggo Pak Tahang. Iya, terima kasih atas pemaparan presentasinya Hersandi, ya Ibu Puput atau Prof Puput. Sangat senang sekali ya untuk saya pribadi ya Sandi dengan Ibu Puput, karena baru memasuki dunia SMK yang notabene-nya agak kaget juga ya. Dan saya yakin teman-teman, apalagi teman-teman yang ada di sedaerah dengan saya, Sulawesi, rata-rata pertama kalinya ini Sandi dibuka untuk SMK. Jadi kami ya dikatakan mau tidak mau harus terjun ke dunia SMK yang tadinya memang kita mengajar di SMA yang struktur kurikulumnya yang ganteng-ganteng aja, biasa-biasa aja, tapi setelah di SMK ya, wah kok gini. Baik, sebelum saya membuka sesi tanya jawab, mungkin sudah banyak teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya pribadi mau bertanya dulu ini ya dengan Prof Puput. Mohon izin, apakah Hersandi atau Prof Puput ini udah sertifikasi ya? Udah ini? Sudah Pak. Iya. Terus tadi Hersandi mengatakan bahwa kelasnya ada 2, satu yang dipegang Hersandi, satu yang dipegang Ibu Puput. Berarti 4 jam dengan ada 4 jam, ada 6 jam ya, benar ya? Iya, benar. Betul. Ya, itu apakah tadi saya lihat ada perhotelan 1, perhotelan 2, gimana nih Hersandi? Apakah memang kelasnya cuma 2 itu, atau memang kelasnya mencukupi untuk sampai 24 jam, atau emang segitu aja? Baik, saya mau izin menjawab nih, Bapak. Oke. Silakan. Baik, Bapak, kami untuk kelas perhotelan kami ada 2 rombel dan kami ada 3 tingkat, berarti ada 6 rombel yang mendapatkan mata pelajaran bahasa Jerman di kelas 11 dan juga di kelas 12. Dan di kelas 11 itu saya di 11 perhotelan 1, kelas 12 perhotelan 2, masing-masing dari kami Pak Sandi dan saya mengampu total 10 jam bahasa Jerman untuk mengenapkan
lebih dari 24 atau lebih untuk Pak Sandi digenapkan dengan menjadi ketua program keahlian, dan untuk saya juga digenapkan menggunakan mapel produktif Bapak. Kebetulan Pak Sandi dan saya pernah mengikuti keahlian ganda, sehingga kedua mapel kami ini terakui di Dapodik. Seperti itu Pak Hidayat. Oke, baik Bu Puput. Ini informasi baru lagi nih buat kami yang kami pun yang pasti teman-teman yang baru terjun di dunia SMK yang oh ya bisa begitu ya ke keahlian ganda. Ini karena saya pribadi baru lulus PPG juga kemarin, terus tiba-tiba di semester ini harus digenapkan 24 jam. Ini agak ribet Bu Puput. Jadi roster itu diganti hanya karena bahasa Jerman ini Bu Puput, Pak Sandi. Jadi awalnya karena keterbatasan informasi mungkin masih bisa kita katakan mungkin masih bisa. Ya udahlah kita taruh di Mulok dulu kayak gitu. Di Mulok udah dikasih semua. Jadi saya awalnya mengajar di teori kayak gitu di Mulok. Ujuk-ujuk ada informasi, hati-hati nanti nggak kebaca kayak gitu jamnya di Dapodik. Terus saya nanya, terus di mana di mata pelajaran pilihan? Nah, di sini pertanyaan saya lagi nih Bu Puput, di mata pelajaran pilihan itu kan kalau di sekolah saya Bu Puput nih mohon izin informasi, konsentrasi keahliannya itu lebih ke arah misalnya teknik las, teknik kendaraan ringan, teknik alat berat, adapun juga kriya misalnya kriya logam, kriya tekstil, kriya keramik, ada dua seni rupa yaitu desain komunikasi visual dan desain interior dan furniture kayak gitu. Rata-rata gurunya memang sertifikasi semua juga. Jadi ketika saya harus masuk ke lintas minat atau mata pelajaran peminatan, guru-guru yang udah ada di sana tuh mikir yang lalu. Jadi kita gimana kayak gitu. Kalau pas Jerman masuk lagi terus yang lain gimana? Ini agak bingung juga. Nah, mungkin Bu Puput atau Pak Sandi nanti bisa menjawab sembari saya buka 3 penanya dulu. Mohon izin Bapak Ibu ya saya batasi dulu 3 penanya yang bertanya khusus untuk yang seputar SMK aja dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk jangan sampai ada yang bertanya seputar SMA kita boleh, tapi mungkin kita selesaikan dulu topik yang sedang lagi marak di tengah-tengah kita. Silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya dan bertanya, silakan. Saya Herdayat. Ya, Ibu Yuli ya? Iya. Ya, silakan Ibu Yuli. Terima kasih Herdayat, Hersandi dan Prof Puput, terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya yang pertama dulu, yaitu masalah bahasa Jerman di sekolah kami, kan kami menerapkan kurikulum merdeka baru tahun ini, 10, baru ke 10. Kemudian bahasa Jerman, saya langsung belajar di kelas 12, itu untuk kurikulum 2013. Tahun depan baru memasuki kurikulum merdeka fase 11 di fase F. Nah, di fase F itu masuk di peminatan begitu ya, R. Nah, saya ingin tanyakan, untuk apakah kurikulum yang menentukan bidang studinya apa yang diminati siswa, ataukah siswa bebas memilih jurusan atau mata pelajaran apa yang mereka minati. Nah, ini saya masih belum paham. Dan yang kedua, apakah itu bahasa Jerman nanti di kelas fase F itu kelas 11 dan 12, ataukah 11 atau 12? Itu yang saya belum paham karena baru tahun depan akan kami laksanakan. Itu pertanyaan mohon maaf Bu Yuli, tadi pertanyaan kedua apa? Apakah di fase F kenapa? Enggak jelas tadi, mohon maaf. Kan peminatan. Nanti diberikan bahasa Jermannya itu di kelas 11-nya atau 12 atau dua-duanya 11. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuli atas pertanyaannya. Penanya kedua,
kita sekaligus nanti kita berikan Ibu Puput dengan Pak Sandi untuk menjawab dari pertanyaan dari ketiga penanya. Pertanyaan kedua mungkin ada yang ingin bertanya, silakan Pak atau Ibu langsung nyalakan mikrofonnya. Saya boleh? Iya, Ibu Matilda, silakan. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya saat ini juga mengajar di SMK. Dari awal memang di guru di SMK, dan memang seperti yang dibilang oleh Pak Sandi, memang guru produktif atau kejurnya yang menentukan, karena bahasa Jerman masuk di pilihan produktif. Yang saya mau tanyakan, karena di SMK kami itu mata pelajaran pilihannya itu berbeda. Jadi saya cuma dikasih 2 jam. Otomatis itu belum mencukupi untuk sertifikasi karena saya baru PPG di tahun kemarin. Nah, bagaimana caranya untuk saya memenuhi 24 jam itu? Sedangkan kalau karena mungkin Pak Sandi dan Bu Puput lebih pengalaman, kalau di kelas 12 di sekolah kami, itu kan kalau di Kurmer anak-anak harus PKL 6 bulan. Ya. Apalagi kalau sekarang PKL-nya sudah ada istilah kelas industri yang selama setahun. Itu kira-kira gimana tuh dari sekolahnya Pak Sandi untuk mengatasinya? Sedangkan kita tahu sendiri kalau sudah PKL 6 bulan di awal semester atau di semester kelima, kami memang benar-benar tidak ada jamnya lagi. Terus mereka masuk kan dari Juli sampai Desember tuh mereka PKL. Dan ketika mereka masuk kembali di Januari, itu mereka udah persiapan dengan ujian UKK atau LSP, ujian pelajaran normatif. Dan bahasa Jermannya itu kayak tidak ada lagi gitu. Saya sebelumnya ngajar di sekolah SMK swasta, dan saat ini karena kebetulan harus berpindah tugas mengikuti suami, jadi saya akhirnya di SMK negeri, dan memang agak sedikit banyak perbedaan dari, walaupun sama-sama SMK, tapi saya melihat agak sedikit berbeda di SMK negeri. Nah, kira-kira menurut Pak Sandi dan Bu Puput seperti demikian. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Matilda. Pertanyaan terakhir mungkin dari penanya ketiga, silakan Bapak Ibu. Mungkin saya Pak, saya. Iya, Ibu Helje. Ibu Helje dari mana Bu Helje? Dari SMK Negeri 3 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Oh iya, Sorong. Temannya Her siapa ya yang di Sorong ya? Herr Samsul. Samsul, benar. Iya. Ya, malam dan salam kenal untuk semuanya. Izin bertanya, kebetulan saya mengajar bahasa Jerman di SMK yang jurusannya itu STM, teknik. Nah, di sini untuk jumlah jam saya sudah melebihi 30 JP mengajar di kelas 11 dan kelas 12. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Herr Sandi dan Frau Puput, selain output untuk Ausbildung, apakah ada yang lain untuk kerjasama dengan Dudi? Mungkin anak-anak bisa pergi ke Jerman, lanjut kerja di sana selain Ausbildung, Pak. Apakah ada dari sekolah Bapak, apakah ada yang seperti itu? Mungkin bisa bagi trik untuk jalur sampai ke sana itu seperti apa untuk jalin kerjasama, sehingga kebetulan saya cuman di SMK yang ngajar di SMK di Kota Sorong ini hanya 2 orang saja, yang sisanya itu masih di SMA. Itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua yang ingin saya tanyakan, kalau di sekolahnya Herr Sandi dan Frau Puput, apakah kalau kita ngajarnya misalnya semester ganjil di tahun ajaran ini di kelas 11, misalnya satu kelas jurusan pengelasan misalnya. Setelah tahun ajaran baru, mereka naik ke kelas 12, saya dikasih jam tidak ngajar lagi di kelas 12 las. Dikasihnya dari kurikulum itu di jurusan lain. Apakah materinya harus berkelanjutan untuk materi yang kelas 12 ataukah sama dikasih materi dasar sesuai dengan yang kelas 11 saja? Itu Pak. Jadi apakah materi harus dilanjutkan sesuai dengan tahapan kelas 12 ataukah hanya kasih materi dasar saja? Mungkin itu saja, Herr. Terima kasih. Baik, terima kasih Frau Helje.
Ya, sudah ada 5 pertanyaan dari 3 penanya ya. Lumayan, ya saya khawatir nih pertanyaan ini berat-berat banget. Ya bisa langsung Hersandi untuk menjawabnya. Mungkin dari penanya pertama dari Bu Yuli. Ini Hersandi, apakah kurikulum ini yang menentukan bahasa Jerman atau siswanya nih sebenarnya Hersandi? Kalau dari panduan itu sebenarnya adalah siswanya. Jadi siswa itu di kelas 10 berdasarkan bakat, minat, dan kemampuan, dibantu oleh guru BK. Nanti mungkin kurikulum akan bikin bentuk peminatannya dikondisikan sedemikian rupa, kemudian muncul peminatan yang murni dari siswa. Cuma kalau seperti itu nanti penerapannya itu nanti akan sekolah juga harus memikirkan konsekuensinya gitu. Apakah sudah siap dengan sarana prasarana, gurunya juga, jangan sampai ada guru yang kekurangan jam tapi siswa meminta mapel pilihan lain dan akhirnya sekolah harus ambil tenaga pendidik dari luar, sementara gurunya sendiri masih kekurangan jam gitu. Saya kira kalau untuk zaman sekarang kepala sekolah sudah bijak untuk memikirkan hal tersebut. Jadi kalau saya tadi sempat juga diskusi dengan wakil kurikulum saya juga, wakil kurikulum itu bukan penentu, tetapi wakil kurikulum itu memberikan arahan gitu. Jadi usulan dari program keahlian itu akan didiskusikan dan akan benar-benar digodok plus minusnya seperti apa gitu. Jadi tidak serta merta juga kalau umpama wakil kurikulumnya main gaspol sih sebenarnya bisa, tapi kan kalau sekarang saya kira sudah banyak teman-teman guru mata yang sudah menjadi guru gerak, sudah banyak wawasan, jadi masih bisa untuk diajak untuk diskusi, untuk memilih mata pelajaran pilihan yang terbaik di sekolah. Jadi mestinya secara panduan itu siswa yang memilih benar-benar mata pelajaran pilihan gitu. Cuma kami Bapak di sekolah kami itu ada 12 program keahlian. Jumlah kelasnya ada 66 kelas. Jadi satu tingkat kelas 10 itu ada 22 kelas, kelas 11 itu ada 22 kelas, kelas 12 ada 22 kelas. Kalau umpama kita menggunakan benar-benar yang murni pilihan siswa, itu menurut kami sarana prasarana juga akan kewalahan gitu. Jadi makanya di sekolah kami itu kebanyakan hanya memilih satu mata pilihan mata pelajaran pilihan. Itu yang bisa sampaikan, mungkin Bu Put bisa nambahkan. Silakan Bu Put. Baik Bapak, yang disampaikan Pak Sandi sudah cukup jelas. Jadi saya mengulangi kembali, karena memang sesuai panduan itu yang menentukan mapel pilihan sebenarnya itu adalah siswa dari peserta didik sendiri berdasarkan minat, bakat mereka. Jadi yang disampaikan sama dengan seperti Pak Sandi. Seperti itu. Untuk kelas tadi, mohon maaf, untuk pertanyaan yang kedua tadi kelas 11 dan kelas 12. Iya. Kelas 11 dan 2. Fase F itu kan 11 12 ya, Bu. Iya, nanti benar. Dua tingkat. Kelas 12 ataukah salah satunya di fase F itu? Kami untuk mapel pilihan itu ada di kelas 11 juga di kelas 12 Ibu. Dan itu tergantung dari program keahlian masing-masing. Kebetulan kami yang di perhotelan, kami untuk mapel pilihan 2 tingkat tersebut menggunakan bahasa Jerman semua. Seperti itu, Bu. Oh ya, Bu Yuli, saya minta tolong untuk yang Bu Yuli yang tentang wakil kurikulum,
Bu Yuli dikasih saja Bapak Ibu Kaprofisnya. Itu juga yang jadi apa? Jadi penentu nanti Mapel bahasa Jerman bisa masuk di mata pelajaran pilihan. Ya. Alhamdulillah. Mohon maaf menambahkan Pak, bukan menambahkan, sebenarnya ingin menanyakan. Mungkin kalau tadi saya perhatikan Ibu Helce yang dari Sorong tadi kan mengajar berapa cukup banyak terpenuhi rombelnya. Mungkin bisa sharing juga bagaimana bisa terpenuhi di mohon maaf, sebelumnya saya mau bertanya, apakah lebih dari 24 jam itu di kelas teknik itu mapel pilihan atau masih kurikulum merdeka? Mungkin kalau seandainya di kurikulum merdeka mungkin beliau dapat juga berbagi praktik baiknya bagaimana caranya kok bisa semua jurusan itu bisa mendapatkan bahasa Jerman. Terkait juga dari yang ditanyakan oleh Pak Hidayat tadi. Iya, benar-benar. Oke, seperti itu. Baik, Frau Helge mungkin bisa terkait dengan pertanyaan Ibu Yuli ya, mungkin bisa membagikan atau share pengalamannya. Tadi memang Frau Helge saya dengar katanya dapat 30 jam ya. Ini kalau kita dengar untuk SMK yang wah banyak banget nih. Ini gimana bisa nih Frau Helge? Bisa mungkin Frau Helge silakan. Ya baik. Kebetulan di sekolah kami itu sekolah negeri besar dan ada 45 kelas. Jadi saya tidak mengajar di semua jurusan, tapi ada beberapa jurusan saja yang kebetulan semester ini dibagi dari kurikulum itu saya harus mengajar di kelas 12. Dan di sekolah kami ada 2 mapel bahasa asing, bahasa Jerman dan bahasa Prancis. Sehingga kita dibagi. Jadi kita dibagi. Untuk kendalanya atau solusinya itu kita hanya sampaikan aja dari jurusan memang yang meminta. Kayak misalnya teknik mesin maunya bahasa Jerman nanti mesin dan kelas 12 misalnya. Nanti yang bahasa Prancis itu di TKJ atau animasi seperti itu. Dan kebetulan saya memang belum sertifikasi, belum PPG. Sama persis Bu Helce. Mama jam ke-1 bahasa Jerman dan bahasa Prancis di 2 kelas yang berbeda. Bagaimana Pak? Untuk durasi yang belajarnya di jam yang sama. Jumlah jamnya Pak? Atau apa jam ke-1 kelas ini bahasa Jerman, jam pertama di kelas ini juga bahasa Perancis. Iya, maksudnya jamnya Frau Helge apakah paralel nih, apakah di kelas 2 di kelas yang berbeda ini jamnya bahasa Prancis 1, Jerman 1 kayak gitu? Kalau untuk itu bahasa Prancis dengan bahasa Jerman dipisah jurusannya Pak, tidak boleh sama. Mohon maaf Pak. Jadi misalnya, bagaimana Bu Puput? Kurikulum merdeka kan ya? Ya, kurikulum merdeka kita sudah dari 2020. SMKPK 2021. SMKPK ya. Berarti penunjukan ya Ibu Helce ya? Ya, penunjukan. Seperti itu Bu Yuli, mungkin tadi langsung penunjukan karena memang sesuai di Kepmen nomor 262 pelaksanaan mapel pilihan diatur lebih lanjut oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan rembukuan. Jadi memang pendekatan kita itu tadi disampaikan Pak Sandi itu kepada Kaprokli dan juga waka kurikulumnya Bapak, karena Ibu, karena yang menentukan itu adalah di sini tuh beliau berdua ini, dua posisi ini Ibu. Jadi dan mungkin masukan juga, mungkin kita juga ada hal positif yang bisa kita sampaikan seperti kita ada alumni ini di Jerman, atau kita juga bisa meminta bantuan yang disampaikan Pak Sandi tadi, mendata mungkin pihak IGBJI pusat bisa memfasilitasi rekan-rekan SMK untuk menyampaikan nilai plus kita, seperti kalau SMA dulu itu ada sekolah PAS, kelebihan-kelebihannya mungkin itu bisa kita pakai juga itu. Ya, terima kasih. Saya ini tambah sedikit sharing ya Bu ya. Alhamdulillah
Di saya itu sekarang ini saya kan mengajar yang di masih kurikulum 13 itu 10 kelas di kelas 12 saja. Semua jurusan itu diberikan bahasa Jerman. Nah, tapi hanya kelas 12. Jadi saya mencapai 20 belum bisa, jadi 20 jam. Nah, untuk 4 jam yang kurang sertifikasi itu akhirnya saya mengambil tiket perpustakaan sebagai kepala Kalau perpustakaan. Berarti Ibu ikut diklat Bu. Karena kami SMK itu anak-anak PKL-nya di kelas 12. Jadi kelas 12 itu 5 kelas kepotong untuk PKL. Akhirnya saya tidak mengajar 5 kelas. Lalu saya untuk mengisi waktu saya harus membantu mengajar bahasa Jawa. Saya mengajar bahasa Jawa di kelas 10. Nah, berikutnya setelah kembali anak PKL, baru saya mengajar full kelas 12 dan plus yang kelas 10 bahasa daerah. Nah ini, jadi alhamdulillah terpenuhi jam saya, malah lebih sekarang sampai 40 saya malahan sekarang dengan kepala perpustakaannya. Demikian sharingnya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, Lebih baik. mungkin kalau untuk kurikulum 2013, posisi bahasa Jerman di Mulok itu kalau pengalaman kami Ibu Bapak itu masih diakui Ibu Bapak, masih linear karena Mulok itu kan kearifan lokal atau ciri khas sekolah atau daerah. Kebetulan masih terakui, tetapi di kurikulum Merdeka ini, Mulok itu kita bisa gunakan untuk tambahan, hanya saja di Kepmen 262, linearitas itu untuk bahasa Jerman itu saya belum menemukan, karena yang linear dengan Mulok di kurikulum Merdeka berdasarkan Kepmen 262 itu bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Bali, Madura, Sunda, dan yang bahasa daerah itu tadi. Jadi seperti itu masih bisa dipenuhi di kurikulum 2013. Jadi untuk Mulok tidak bisa di kurikulum Merdeka, Ibu. Ya memang bisa dipenuhi dengan menjadi ketua program keahlian, menjadi kepala perpus, seperti itu Ibu. Mungkin sama. Terkait dengan PKL, kalau di kurikulum kurikulum Merdeka tadi terkait pertanyaan Bu Matilda, kami mengajar di kelas 12 itu 6 jam hanya di semester ganjil saja. Untuk semester genap itu 6 jam ini tadi diekuivalenkan dengan jumlah peserta didik yang dibimbing di PKL. Jadi kalau mengajar di kelas 12 di kurikulum Merdeka itu semua pengajarnya itu untuk yang PKL itu diekuivalenkan dengan jumlah peserta didik yang dibimbing di Dudika, seperti itu. Jadi tidak ada yang memang tidak mengajar di kelas, tetapi membimbing di industri, seperti itu. Jadi jamnya tetap terakui sama seperti jam yang di semester ganjil. Kebetulan kami untuk siswa PKL dimulai bulan Oktober sampai dengan Maret, tetapi penghitungan jamnya yang semester ganjil kami penuh 6 jam. Kemudian untuk semester genap nanti kami diekuivalenkan sesuai dengan jumlah jam, jumlah peserta didik. Jadi ekuivalennya jumlah jam kami 6 jam dibagi 44 JP. 44 JP ini didapat dari jumlah jam total per minggu dikalikan jumlah peserta didik. Jadi masing-masing dari kami itu membimbing sekitar 4 atau 5 siswa. Jadi sama saja Ibu Matilda. Itu kalau dikaitkan dengan Matilda, nggih. Maaf saya sambung, berarti nggak ngajar kan? Jadi cuma jamnya aja ekuvalen. Intinya bahwa di kurikulum Merdeka kita benar-benar bahasa Jerman cuma full bisa ngajar itu di kelas 11. 11, benar Ibu. Nah, saya mau tanya lagi nih, karena kan kalau SMA itu kan materinya udah jelas struktur materinya. Biasanya kan ada kita kan kalau berdasarkan CP di kurikulum Merdeka itu standarnya harus acuai. Sedangkan untuk acuai Mindesten kalau saya tidak salah sekitar 140 berapa jam ya pembelajarannya. Nah, saya hampir lupa, tapi A1 itu seingat saya sekitar 80 jam, A2-nya saya lupa berapa, jadi sekitar 140-an apa gitu. Nah, atau itu tidak mencapai CP-nya. Terus
rata-rata kalau mungkin di ibu mereka 5 jam. Kalau di saya cuma dapat 2 jam per minggu. Otomatis materinya tidak akan mungkin sesuai struktur. Kira-kira materinya seperti apa? Apakah seperti saya? Kalau saya selama ini cuma ambil 4 tema utama yang merujuk karena saya juga di perhotelan dan UPW. Jadi memang saya menyesuaikan aja Jermannya dengan produktifnya. Tapi itu jadi kacau pas di pembuatan ATP-nya dan sebagainya, itu agak miring gitu. Jadi sampai sekarang pun saya masih raba-raba terus untuk bagaimana menyusun sistemnya itu dengan baik. Karena karena kebetulan sekolah kami standar kurikulumnya harus ISO, jadi memang harus menyesuaikan semuanya. Nah, kalau bisa di-sharing kayak gitu, karena biar saya agak paham. Terima kasih. Sama. Ini bukan hampir sama ya, sama Bu Matilda yang terjadi di SMK kami. Jadi ini juga masukan, nanti saya juga akan bisik-bisik ke institut, mungkin bisakah ada pembelajaran untuk membuat materi buat siswa SMK yang sesuai dengan jamnya, sesuai dengan tujuan nanti yang kira-kira tidak terlalu jauh dengan targetnya untuk umpama bisa Ausbildung gitu Ibu. Jadi materi yang kita ambil juga ngambilnya juga kadang-kadang juga dari SMA itu, karena kita tidak ada sumber untuk melihat materi yang ada di SMK gitu. Jadi mungkin materi yang di Ibu Matilda, di sekolah Ibu Matilda mungkin lebih bagus daripada yang di sekolah kami gitu. Moga Bu mungkin bisa tambahkan. Oke, Bapak. Terima kasih. Yes, sama seperti yang disampaikan Pak Sandi. Sepertinya materi yang disampaikan Ibu Matilda di sekolah Ibu memang lebih bagus daripada kami. Karena kami jujur saja Ibu, kami di SMK, kebetulan kami juga guru produktif. Kadang-kalanya waktu mengajar kami juga habis untuk kegiatan yang tugas tambahan. Tapi untuk materi di kurikulum Merdeka ini saya belum menemukan CP yang khusus untuk khusus SMK. Karena kalau di kurikulum 2013 itu masih ada kalau nggak salah di revisi 2017 itu ada yang khusus SMK. Tetapi di kurikulum Merdeka ini sampai 3 tahun berjalan ini kami belum menemukan CP yang khusus SMK. Jadi jadi mau tidak mau kami untuk CP masih mengacu kepada CP yang SMA. Begitupun untuk penyusunan ATP-nya. Untuk materinya pun kami juga menyesuaikan karena di kelas 11 itu baru pertama, jadi kami sama seperti Canon Learner, kemudian untuk berikutnya materinya kami sesuaikan sesuai dengan program keahlian masing-masing. Seperti itu Ibu. Untuk kelas 12 kami melanjutkan lagi, jadi kami fokus ke program keahlian kami untuk materinya seperti itu. Untuk level A1 A2 kami belum bisa sampai ke sana, bukan belum bisa nih. Kami menyesuaikan ini karena itu tadi kami masih banyak dengan tugas tambahan, jadi masih sering memberikan materi itu belum tercapai. ATP itu seringkali hanya tercapai beberapa. Mungkin nanti Pak Sandi juga bisa menyampaikan ke Goethe Institut. Saya pribadi pun di CP bahasa Jerman itu kan membaca, kalau nggak salah menyimak, berbicara dan membaca keterampilan reseptif dan produktif. Jujur saja untuk saya pribadi saya masih perlu belajar untuk itu karena selama ini CP yang saya tapi itu masih yang produktifnya Ibu. Jadi untuk materi masih belum bisa disampaikan sharing. Berarti belum bisa mencapai untuk Ausbildung kan? Kalau ACB itu kan Mindestens Jadi kita itu pas SMK kita mau memajukan. Jadi mereka harus, karena kan setara. Saya kan dari NTT. Saya baru pindah ke Jayapura 5 bulan ini. Di NTT kami udah ada peraturan untuk SMA SMK 3.000 siswa dikirim di Jerman untuk ACB. Waduh, tapi time-nya harus diberi lebih. Sedangkan kalau SMA mungkin itu kayak mata pelajaran produktif kalau saya melihat, karena dari kelas 10 sampai kelas 12 stabil karena mereka nggak ada PKL. Nah,
sekarang saya kurang tahu apakah di SMK-nya Bapak dituntut juga untuk PKL industri. Jadi setelah saya di Jayapura pun di SMK 1 kami PKL industrinya itu 1 tahun bahkan. Nah, dan itu agak stres bagi waktunya. Memang kalau untuk diakui di 24 jam di sertifikasi mungkin bisa diatur oleh guru-guru kurikulum atau dapodiknya. Tapi maksud saya ketercapaian materi bahasa Jermannya, jadi memang kualitas siswa yang memang belajar bahasa Jerman juga bagus, cuma bukan sekedarnya gitu. Jadi Ini benar. jadi mereka mau ke Jerman atau kemana, mereka agak sedikit percaya diri dengan kemampuan atau kompetensi bahasa Jermannya. Nah, Mungkin itu maksud saya. Tilda, untuk kendala ketika kami juga ada PKL juga, cuma kami 6 bulan. Sementara teman-teman di SMK lain itu memang ada yang 1 tahun. Kendalanya seperti ini masalahnya. Kalaupun itu ada pembelajaran daring, apakah iya kondisi fisik siswanya itu mampu untuk menerima pembelajaran daring? Saya yakin hampir semua siswa SMK kalau sudah PKL mereka benar-benar full bekerja gitu. Jadi Normatif nggak bakalan dipikirin sama mereka. betul, sudah tidak ada batas lagi tambahan untuk menerima informasi baru apalagi belajar gitu. Dan itu memang yang terjadi sering, malah pada saat kurikulum 2013 kami juga pernah, ini juga menjawab pertanyaan yang tadi, itu pengalaman kami, ada pembelajaran bahasa Jerman di kelas 11 dan kelas 12. Kelas 11-nya ada, kelas 12-nya mulai pembelajaran bahasa Jerman, ya kami mulai dari awal gitu. Karena memang kalau umpama diikutkan standarnya kelas 12, mereka pastikan kewalahan karena basicnya sudah mereka belajar gitu. Jadi benar memang kendala terbesar itu ada di putusnya pembelajaran pada saat PKL. Kalau sekarang mungkin masih lebih enak Ibu kalau di kurikulum kurikulum Merdeka, PKL itu ada di semester 6. Jadi guru bahasa Jerman yang ada, kalau umpama di kelas 11 dan kelas 12 itu bisa ada mata pelajaran pilihan, maka ada 3 semester untuk bisa memaksimalkan. Saya yakin juga kemampuannya, syukur-syukur kalau bisa acuan. Kalau ditanya Pak, di semester 5 PKL-nya, ditentukan di semester 5 itu akhirnya benar-benar cuma 2 semester di kelas 11-nya yang kita bisa ngajar Jerman full. Ini masukan yang bagus Ibu, nanti saya bilang ke pihak guru, ada data 110 guru SMK bahasa Jerman yang perlu dideklat Bapak Ibu. Semoga ACC. Nah, terima kasih Pak. Terima kasih banyak masukannya Bu Matilda. Ya, baik. Terima kasih Bu Matilda. Seru sekali ya percakapannya dengan Pak Sandi dengan Ibu Puput tadi. Ya, memang nggak bisa kita ungkir ya, tingkat kemampuan siswa SMK dengan SMA emang beda. Terus yang kedua diatur dari sistemnya juga beda. Kayak gitu. Menurut hemat saya kalau kita emang pengen benar-benar mengikuti standar yang mereka harus selesai minimal segitu, kayaknya agak berat karena kemarin saya cek di grup belajar kita tuh udah ada di share dari Froemi standar-standar atau pelajaran-pelajaran apa aja yang harus diajarkan di 140 jam atau 104 jam kalau nggak salah. Itu saya mikirnya yang ini bisa nggak ya, kayak gitu. Terima kasih juga infonya ya buat Ibu Yuli tadi. Ternyata Bu Yuli untuk mencukupkan jam, beliau harus mengambil diklat kepala perpustakaan. Ini jadi pelajaran juga buat kita. Ternyata ada cara seperti itu. Jadi teman-teman yang mungkin jamnya belum cukup bisa menempuh jalan itu. Seperti itu. Baik, rasanya tiga pertanyaan udah langsung dijawab dari Ibu Puput. Pertanyaannya Tahang tadi apa saya lupa. Kalau pertanyaan saya Mas Andi, gini, jadi awalnya saya dikasih jam di mata pelajaran mulok seperti tadi Frohelce gitu. Karena kita belum tahu nih di SMK itu sistemnya gimana kayak gitu. Udah masuk aja ngajar. Nanti di belakang ujung-ujung ternyata ada informasi bahwa seperti yang dikatakan Ibu Puput tadi, ternyata bahasa Jerman nggak diakui di mulok kayak gitu. Jadi takutnya nanti nggak linear terus 24 jam nggak bisa terakui.
tiba-tiba harus diarahkan ke mata pelajaran pilihan. Nah ini bingung nih, di pilihan ibaratnya kayak gini, guru-guru senior tuh yang dari jurusan yang lain udah ada bertengger di pilihan tuh, kayak gitu Mas Andi. Nah sementara kita untuk masuk itu agak yang aduh gimana ya, tapi ini diusahakan. Mungkin ada solusi dari Hersandi juga. Terus Hersandi tadi apakah ketika Hersandi ngomong untuk ini apa untuk siswanya sebelum naik kelas tuh mereka bagusnya mereka yang milih, apakah memang diberikan angket Hersandi atau guru BK itu intens untuk turun dari kelas-kelas menanyakan apa nih mata pelajaran pilihan yang kalian mau pilih, atau dari pengalaman teman kita tadi kurikulumnya yang milih, atau ketua jurusannya atau ketua kaprodinya yang milih, yang ini saya mau nih di jurusan misalnya TKJ mata pelajaran pilihannya ini bahasa ini, kayak gitu Hersandi. Saya jawab sedengar yang saya dengar Bapak. Kalau untuk yang apa namanya mata pelajaran pilihan di SMK lingkungan kami yang sekabupaten itu tidak ada tidak sempat menggunakan angket, jadi hanya observasi saja gitu. Karena kalau mungkin yang angket mungkin di SMK yang di ibu kota mungkin, jadi yang mungkin yang lebih maju. Kemudian kalau untuk yang Pak Tahun nanti bisa masuk di mapel apa, mungkin Bu Put yang paham dengan kurikulum, Bu Put untuk yang P5 atau gimana? Gimana Bapak? Untuk yang linearitas. Jadi kalau umpama ada guru yang mengajar bahasa Jerman kurang, itu nanti bisa ngajar di mapel apa saja di kurikulum Merdeka yang diakui linearnya gitu Bu Put. Oh gitu. Baik Bapak, ini saya berbagi pengalaman saja. Kalau setahu saya di yang Kepmen itu saya baca linearitas itu yang bisa menerima semua mapel itu adalah P5, pengajar P5, dan P5 itu diakui juga kalau nggak salah itu 2 JP 1 kelas untuk menjadi fasilitator. Kemudian juga pengajar PKL. Jadi tadi berkait masih dengan Bu Matilda tadi, untuk mapel PKL ini linear dengan semua mapel. Makanya semua guru pengajar di kelas 12 itu pasti walaupun tidak mengajar di semester genap atau pada saat siswanya PKL, itu masih tetap terakui JP-nya dengan ekuvalen tadi karena semua mapel linear. Jadi setahu saya hanya P5 PKL. Untuk mata pelajaran PKK walaupun sama-sama posisinya di mana? Mapel kejuruan, di struktur kurikulum PKK juga mapel kejuruan, itu hanya linear untuk semua guru produktif. Karena awalnya sempat saya salah paham bahwa mapel produk PKK ini bisa linear semua mapel. Ternyata setelah saya baca ulang hanya linear dengan mapel produktif. Seperti itu Bapak. Untuk yang bisa membantu bahasa Jerman itu ya P5, mungkin menjadi wali kelas, menjadi ketua program keahlian, seperti Bu Yuli juga menjadi kepala perpus. Seperti itu yang bisa menambah jam bahasa Jerman yang terakui di Dapodik. Baik, terima kasih Bu Puput. Tadi saya baru dapat chat dari salah satu teman juga yang ada di sini, dari Pak Indra. Beliau mengirimkan link untuk yang ingin ikut diklat kepala perpustakaan, katanya sangat memudahkan karena memang kita sebagai guru bahasa Jerman apalagi di SMK agak sangat berat untuk benar-benar kalau pengen jamnya full kayak gitu 24 jam. Jadi benar ya Herendra ya? Jadi Herendra mungkin dengan Ibu Yuli juga udah ikut, cuma yang saya dengar tadi untuk ikut diklat kepala perpustakaan itu ada 2 cara kalau nggak salah. Yang pertama harus bayar dengan sejumlah dana lumayan besar juga. Terus apa ya yang satu ya, apa ya, saya lupa tadi saya ngomong dengan wakil kurikulum, katanya seperti itu. Mungkin ada teman-teman lagi yang ingin sharing atau ingin bertanya, silakan. Iya Pak, selamat malam. Selamat malam. Ibu Marta Humaira, iya silakan Bu. Dari mana Bu? Saya dari SMK 2 Pariaman Pak. Ya silakan Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan, berapa batas minimal
untuk mengajar bahasa Jerman. Jadi kan saya mengajarnya sekarang itu cuma kebagian jam 14 jam. Terus saya tambah dengan P5 6 jam, 3 rombel. Jadi apakah itu kan 20 jam, Pak? Apakah itu diakui nanti di di GTK Linier, Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Marta. Iya. Itu aja Bu Marta? Iya, ya Pak. Yang untuk ke semester kemarin itu Ya. kan saya karena pengetahuan, maksudnya informasi yang dari pusat itu belum betul-betul dipahami sama dinas. Jadi katanya kan boleh berbagi jam. Program pilihan yang satu kelas itu saya berbagi dengan bahasa Jepang. Jadi dalam 4 jam itu dua-dua gitu kan Pak. Iya, iya. Rupanya kemarin itu saya nggak linier karena memang jam cuma 14 dibagi lagi jadi 77, yang 12 dibagi satu lokal, dia cuma 3 rombel Pak. Yang kelas perhotelan 2 kelas, kelas 11, 1 kelas yang kelas 12. Jadi dibagi lagi dengan bahasa Jepang. Kebetulan yang bahasa Jepang itu kan belum sertifikasi dan masih honor. Jadi untuk semester ini saya dikasih 14 jam. Jadi bahasa Jepang itu masuk ditaruh ke Minangkabawan. Nah, jadi itu yang saya ragukan apakah harus dicari sampai 24 jam. Padahal sedangkan itu jam itu sudah susah ya untuk apa? Karena guru P3K juga ramai masuk. Jadi setiap jurusan susah lah mau mengasihnya, Pak. Jadi itu yang saya mau tanyakan, Pak. Itu aja, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Frau Marta. Ya, baru saya lihat ya, teman-teman. Mohon maaf yang raise hand. Flo Yuli sudah, Fro Rina, Unirina, silakan Unirina kalau ada yang ingin ditanyakan. Unirina, mohon maaf suaranya nggak jelas kedengaran, Unirina. Iya. Halo? Ya, silakan, bisa. Ya, terima kasih pada yang kesempatannya. Begini, Hersandi, saya selama ini kan mengajarnya di SMA selama 14 tahun. Kemudian setelah Ibu. Uni, suaranya hilang lagi, Uni. Bisa lebih keras? Mungkin headsetnya bisa dilepas dulu. Kalau misalnya pakai headset. Masih Ya, masih samar-samar nih buat para pendengar Unirina. Mungkin ada solusi nih yang mau ditawarkan dari Unirina. ya agak terdengar, Bu. Ya, silakan. Masih nggak kedengeran, Unirina, mohon maaf. Oh, saya japri saja. Kalau begitu, kalau agak kedengarannya. Iya, baik. Ya. Iya, kalau seperti itu, Frau Rina, silakan, Frau Rina. Frau Rina, silakan. Ya, halo. Ya, halo Ibu. Kedengaran? Iya. Terdengar, Ibu. Ya. Terima kasih. Untuk saat ini jam saya itu ada 38 jam pada 3 jurusan. Jadi jurusan perhotelan, kemudian jurusan pariwisata dan LB. Nah, untuk saat ini itu saya bingung Pak dengan materi yang harus diajarkan. Karena setiap jurusan itu kan dia beda keahliannya. Nah, untuk ATQ itu sekarang ini masih agak bingung untuk menyesuaikan ketiga jurusan tersebut. Yang pertama, yang kedua, bagaimana untuk mendapatkan keahlian ganda? Apakah untuk saat ini masih ada pilihan untuk keahlian ganda? Kemudian yang ketiga yang masalah ekuivalen. Terus saat ini saya membimbing 10 siswa PKL. Tapi data tertinggi di Dapodik. Jadi untuk di Dapodik itu seperti apa Pak caranya agar
bisa terhitung ekuivalennya untuk 10 pembimbing di industri. Terima kasih. Ya, Baik. terima kasih Frau Rina. Kita 3 penanyanya tadi udah ada Frau Marta, Frau Rina. Untuk terakhir lagi Frau Duha, silakan Frau Duha. Guten Abend, Frau Duha, silakan. ya. Salam sehat semuanya, salam tetap waras dengan tuntutan pekerja, tuntut guru yang makin banyak, yang seharusnya kita sudah istirahat tapi harus bertatap muka. Salam sehat semuanya. Semoga kita tetap bahagia ya Pak Sandi ya, dan Herde ya, gitu dan semuanya di sini. Guru multi ini Bu. Bapak, ini kebetulan saya mau tanya. Saya kebetulan masih honor Bapak. Begitu, dan tadi kan salah satu solusinya adalah menjadi kepala perpus sebagainya. Apakah saya dengar kemarin kepala perpus yang seperti itu harus PNS Bapak begitu. Jadi solusinya untuk kami yang honor ini bagaimana sih Pak gitu sebetulnya? Karena kalau untuk memang di semester ini kemarin kebetulan saya kepala sekolah dan Kulum sudah berbicara santai begitu. Memang untuk semester ini belum bisa diupayakan, tapi beliau kepala sekolah mengatakan bahwa nanti akan kita upayakan untuk semester depan begitu. Tapi memang untuk seperti kepala perpus, kepala yang seperti punya jabatan seperti itu tidak bisa kalau honor untuk yang PNS. Betul seperti itu Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih Frau Duha. Iya, di sini mohon maaf ya, Prof Puput, saya langsung jawab tadi pertanyaan dari Frau Duha. Kebetulan saya lagi ini buka flyer yang dikirim dari Herr Endra. Di sini nggak ada sih, Frau Duha, nggak ada penjelasan bahwa yang boleh ikut itu PNS, ASN, P3K atau honorer. Mungkin informasi yang didengar kemarin informasi masih lama, masih yang belum update ya. Karena di sini ya nanti saya kirim lah di grup belajar. Terus sebelum kita ke Ibu Puput dan Herr Boleh saya informasikan ya. Boleh saya sebentar Bu Yuli ya. Jadi tadi pertanyaan siapa ya, Frau Marta kalau nggak salah. Karena yang saya dengar kalau guru tunggal, Frau Marta di dalam sekolah itu even kita nggak mencukupi 24 jam atau mungkin kurang beberapa jam, 2 jam atau 4 jam itu tetap linier kayak gitu. Tetap akan terakui nanti. Kebetulan sudah dibahas juga di grup guru belajar, walaupun mungkin validnya itu agak lambat dari mata pelajaran yang lain. Jadi kalau nggak salah siapa ya yang udah bahas di grup guru belajar. Jadi misalnya triwulan pertama udah keluar, yang belum cukup jam itu belum valid. Nanti di triwulan kedua udah keluar. Nah di sini baru dia valid. Tapi belum keluar. Nanti mungkin mendekat triwulan ketiga baru keluar semua kayak gitu. Tapi tetap pada akhirnya akan keluar juga. Cuma enggak pada waktunya kayak gitu. Tapi ketar-ketir juga ya, takut juga Pak. Jangan sampai nggak keluar, khawatir cicilan banyak. Iya, jantungan juga Pak. Kemarin udah 3 kali bolak-balik ke dinas. Susah lah, maksudnya tipis harapan yang kemarin itu masih bergabung kan Pak, dua guru gitu. Iya. Terima kasih Frau Marta. Kenapa Frau Yuli tadi? Memberikan masukan. Ya, silakan. Ya, pertanyaan Ibu tadi yang menanyakan kalau kepala perpustakaan harus PNS. Saya memberikan masukan. Tidak, ini berdasarkan pengalaman saya. Kemarin saya ikut kepala perpustakaan Deklat itu sebelum saya P3K. Oke. Tapi saya sudah lulus PPG. Nah, karena baru 20 jam, kurang 4,
Memang kepala perpustakaan yang lama itu beliau sudah mencukupi jamnya. Akhirnya setelah saya lulus kepala perpustakaan, perpusnya dilepaskan diberikan ke saya. Nah itu bersamaan saya itu diangkat P3K dan sertifikasi udah jalan. Alhamdulillah. Oke. Jadi tidak ada masalah honorer atau KPNS di tempat saya begitu. Tergantung rezeki memang kalau memang ada kesempatan masuk di kepala perpustakaan tidak ada yang sedang menjabat, insya Allah bisa. Namun selain kepala perpustakaan bisa juga kepala bengkel atau kepala laboratorium. Ada tiga job yang bisa membantu untuk memenuhi sertifikasi dalam diklat-diklat itu. Begitu Her. Baik, terima kasih, sangat bermanfaat sekali Fro Yuli. Fro Yuli, boleh nanya nih, apakah waktu Fro Yuli ikut diklat kepala perpustakaan biaya sendiri kah atau dibiayai oleh kepala sekolah atau sekolahnya yang biayain? Karena Her Endra sendiri ngomong ini ada sekolah yang memang mau membiayai kita karena lumayan besar di sini, biayanya saya lihat 2 juta. Tadi saya disampaikan di sekolah katanya 1.500.000. Ini naik lagi jadi 2 juta. Apakah Ibu Yuli mengeluarkan biaya pribadi atau memang sekolah yang bayarkan? Iya, saya pribadi Her. Karena ini kebutuhan saya. Dan di sekolah sudah ada kepala perpus waktu itu. Kepala perpusnya dibiayai oleh sekolah. Karena sekolah membutuhkan kepala perpus yang sudah ada sertifikasi. Gitu. Jadi teman saya. Nah, saya kalau mau menduduki kepala perpus harus ada sertifikat. Nah, sertifikat harusnya ikut diklat. Nah, oke, akhirnya saya keluar biaya sendiri 2 juta, ikut di UNY waktu itu. Nah, sampai sekarang saya diberi informasi, misalnya ada teman-teman yang membutuhkan diklat, bisa nanti saya berikan linknya atau saya hubungkan dengan UNY waktu itu. Demikian. 2 juta ya. Ya, terima kasih Bu Yuli, terima kasih informasinya. Ya, di sini saya lihat bulan Maret ya Bu Yuli ya. Jadi kita bisa ikut, tapi cuma untuk 100 orang. Jadi 3 hari sebelum hari H boleh langsung dibayar. Nanti kita kirim flyernya di grup biar sama-sama diklat kepala perpustakaan bareng-bareng lagi. Ya, Sandi, ada yang mau disampaikan atau dijawab tadi pertanyaan dari ketiga teman kita, dari Frau Rina, ada Frau Marta dengan siapa ya tadi satu Frau Duha. Silakan Sandi. Frau Duha sudah ya? Sisa 2 berarti. Boleh diulang lagi Bapak yang 2 pertanyaan? Iya, kalau pertanyaan dari Frau Marta tadi itu jamnya nggak cukup kayak gitu. Dia mungkin sekitar 20 jam jadi kurang 4 jam atau kadang 22 jam seperti itu. Kalau dari Frau Rina tadi ekuivalennya ya Frau Rina ya. Kalau untuk yang saya jawab dulu yang ekuivalen. Ya, silakan. Diambilkan dari jumlah jam mengajar di kelas 12 itu ada berapa jam. Umpama ada 6 jam, nanti tinggal kita pakai rumus gitu. Ini yang paham ini Bu Puput, rumusnya untuk untuk jam PKL gitu di semester 6 Bu Puput. Enggak Bapak, ya tadi sudah sempat saya singgung untuk ekivalen tadi 10 itu jumlah jam kita mengajar dibagi 44 JP, 44 JP itu jumlah JP per minggu di kelas 12 dikalikan jumlah peserta didik. Seperti itu untuk pembagian ekivalen yang terakui di Dapodik. Karena kami juga untuk cair tidaknya masih baru semester ini kami baru menerapkan sistem ini kan, karena kami baru kurikulum merdeka baru ada di kelas 12 baru tahun ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang untuk kekurangan jam itu biasanya akan dipikirkan bersama oleh wakil kurikulum dengan pihak manajemen untuk dipertimbangkan biasanya untuk posisi dari kepala program keahlian atau mungkin kepala laboratorium, kepala perpustakaan, wali kelas, itu biasanya bijaknya manajemen untuk mencarikan posisi-posisi yang bisa menambah jam guru agar bisa mencapai 24 jam gitu Pak. Dan saya juga ingin menjawab pertanyaan yang terlupa tadi. Adakah output selain Ausbildung kalau untuk SMK?
Kalau output Ausbildung, kalau dari teman-teman yang berbagi di grup ini itu kan pernah ada FSJ, kemudian sama au pair. Cuma kalau untuk output yang bisa menggunakan bahasa Jerman mungkin di NTT malah akan lebih praktek lagi, atau di Jogja ya, karena kan turisnya memang kebanyakan juga dari Eropa yang datang, itu akan lebih praktis digunakan. Kalau untuk di perhotelan mungkin hotelnya juga harus hotel yang bintang 4 dan lokasinya di tempat pariwisata gitu, mungkin di Bali, mungkin Surabaya juga, tapi juga saya yakin Surabaya juga terbatas juga. Sebenarnya kalau untuk pariwisata bahasa asing masih klop gitu Bapak Ibu. Kalau untuk yang teknis memang nanti alasannya dilarikan ke Ausbildung. Kalau perusahaan Jerman yang ada di Indonesia itu masih bisa diperdebatkan, apakah mungkin dari Jerman tidak ada penggunaan bahasa Jermannya bagaimana bisa kontrol, memang bisa gitu. Karena kalau di kami Pak Tahang, kami masih setia menggunakan unsur untuk materi ajaran itu dari Willkommen juga. Jadi Willkommen walaupun buku yang sudah lama, tapi kami masih kami gunakan juga gitu. Jadi untuk kami ambil dari berbagai macam sumber gitu. Dan ini mungkin juga ketika ada mapel bahasa Jerman bisa dimasukkan di mata pelajaran pilihan, alangkah baiknya Bapak Ibu tetap aktif di IGBJI, kemudian juga bisa memberikan kontribusi bagi sekolah, baik dari totalitas mengajar, umpama masih bisa punya tenaga, ikut untuk perlombaan minimal yang seperti regional Deutsche Olympiade, itu juga mungkin akan memberikan kepercayaan dari pihak pimpinan kepada anak buahnya gitu. Oh, berarti ini anak yang diajarkan bahasa Jerman juga bisa ikut bersaing gitu. Saya juga salut kepada 5 SMK yang bisa masuk ke National Deutsche Olympiade di Jakarta. Dari 60 peserta, saya sempat lihat ada 5 peserta itu dari SMK. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa jadi penyemangat untuk saya pribadi, karena saya pribadi juga belum ke Jakarta juga, belum ke National Deutsche Olympiade. Ini juga bisa jadi motivasi juga bagi teman-teman. Kalau 5 SMK yang sudah bertanding di National Deutsche Olympiade, mudah-mudahan di tahun depan SMK-nya juga bisa lebih bertambah lagi gitu. Siapa tahu dengan Pak Tang bisa berjumpa di Jakarta tahun depan, amin. Mohon izin menambahkan Pak Sandi yang terkait Deutsche Olympiade. Kebetulan di sini Bu Soraya tidak bergabung. Bu Soraya rekan kami sesama guru bahasa Jerman SMK di Situbondo, juga salah satu SMK yang disebutkan Pak Sandi tadi yang tergabung di National Deutsche Olympiade. Dari pengalaman beliau, kebetulan bahasa Jerman di Situbondo, di daerah kami bukan merupakan, terutama di SMK, bukan merupakan mapel yang populer, tidak seperti yang apalagi di SMK. Jadi kami juga terpotong selain untuk PKL, siswa itu juga harus piket, kemudian ada TEFA, jadi banyak hal terpotong. Nah, dari Bu Soraya ini beliau mengajar bahasa Jerman, masih terbantu oleh Mulok, dan di kurikulum Merdeka yang insya Allah akan baru diberlakukan tahun ini, tahun depan untuk fase F-nya, beliau juga sudah terjamin karena sudah lolos dari Deutsche Olympiade tadi. Jadi untuk menambah jam untuk dipromosi ke sekolah itu insya Allah sangat efektif dengan mengikuti salah satunya lomba Deutsche Olympiade tadi. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Ada yang menambahkan tadi, teman-teman? Ini Pak, ya.
yang lupa saya tanyakan, di SMK itu apakah masih bergabung dengan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya? Karena kemarin itu saya tanya ke operator dinas, masih bergabung katanya Pak. Apa betul itu? Oh, nggih. Itu di kurikulum 2013, Ibu, sepemahaman saya, di kurikulum 2013 itu di strukturnya itu bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Tetapi pengalaman kami ya waktu masih kurikulum 2013 itu yang terakui itu bahasa Inggrisnya. Jadi kami itu bisa sertifikasi tetap cair karena kami waktu itu masih mengampu mapel muloknya Ibu, seperti itu. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu bahasa Jerman berdiri sendiri di mapel pilihan. Malah kami lebih mudah bahasa Jerman karena di bahasa Jerman tuh namanya sudah ada di mana? Di Dapodik. Sedangkan mapel pilihan di jurusan lain karena mapel pilihannya disesuaikan dengan kebutuhan program keahlian, itu di Dapodik itu masih butuh waktu untuk memasukkan. Itu yang pertama. Yang berikutnya karena kan mapelnya belum harus didaftarkan terlebih dahulu. Sedangkan bahasa Jerman sudah otomatis ada. Seperti itu Ibu yang sepemahaman saya dan pengalaman yang sudah kami. Pak, iya, karena gini Bu, kemarin tuh kan sekolah SMK kami gitu udah 3 tahun, kurikulum Merdeka. Jadi yang kurikulum 13 itu udah tamat gitu ya, udah selesai. Cuma apa yang operatornya yang kurang memahami. Jadi dijelaskan sama saya sudah bertanya 2 kali kan, iya Bu, masih tetap di bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya katanya. Jadi itu yang membingungkan Mbak, saya bingung. Ya, mungkin kalau saya juga berdasarkan pengalaman Ibu, ini kadang-kadang memang Dapodik tidak bisa bersamaan berlakunya dengan aturan yang baru gitu. Itu yang mungkin jadi kendala juga ya. Jadi, aturan baru mungkin bisa lepas tapi ternyata praktiknya masih melekat gitu. Jadi Dapodik ini memang butuh waktu untuk adaptasi itu mungkin Ibu. Tapi endingnya mudah-mudahan bisa lepas dari bahasa Inggris gitu Ibu. Iya, makasih jawabannya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama Hersani. Sama-sama. Mohon izin. Pak Sandi tadi Bu Rina menanyakan keahlian ganda. Saya ingat saya Pak Sandi yang terakhir mengikuti tentang keahlian ganda. Iya, saya sampai lupa Ibu. Bulan lalu Desember itu ada pertemuan untuk alumni keahlian ganda untuk memberikan refleksinya gitu. Jadi sekian 1.000 peserta webinar kalau tidak keliru atau Zoom meeting pada saat itu hampir semuanya itu mereka memberikan refleksi bahwa kegiatan keahlian ganda itu sangat menguntungkan mereka yang ikut. Akhirnya banyak juga dari teman-teman itu juga menginformasikan kepada pihak Jakarta agar keahlian ganda ini bisa dibuka kembali gitu. Karena kebetulan Ibu kondisinya pada saat ini banyak guru senior di guru produktif itu yang pensiun. Sementara untuk mencari guru itu juga tidak gampang gitu Bu. Jadi alternatifnya memang diambilkan dari guru yang ada di sekolah. Nanti buku ciong regeno maruti. Mudah-mudahan saran dari teman-teman itu untuk membuka kembali program keahlian ganda bisa terwujud di tahun ini atau di tahun depan Ibu. Kami sudah memberikan saran pada pihak Jakarta agar program keahlian ganda ini bisa dibuka kembali karena faktor urgensi yang memang dibutuhkan oleh sekolah gitu. Itu yang saya dengar, yang saya ikut Zoom meetingnya di bulan Desember kemarin. Iya, baik. Terima kasih Hersandi atas informasinya. Semoga ada tindak lanjutnya ya. Implementasinya gimana? Semoga ada informasi baru nanti di grup belajar kita. Baik, masih ada waktu sekitar 15 menit ini. Mungkin saya bisa minta Ibu Rima untuk memberikan pengalamannya dari Batam. Bu Rima ini sudah sangat sering masuk ke ke National Deutsche Olympiade dan siswanya juga sudah banyak yang ikut Ausbildung, termasuk anaknya sendiri gitu. Monggo Bu Rima. Bu Rima ada di mana? Silakan Bu Rima.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya tutup kamera ya. Maklum ibu-ibu jam segini sudah jam tidur. Jadi di sini sedikit saya mau berbagi aja. Tadi sedikit saya mendengar mengenai jam. Kebetulan saya pribadi untuk apa namanya di SMK itu dari 2004 di SMK 1 Batam berawal dari fokus untuk lomba anak ini. Dulu ada ini saya sering bertemu dengan Pak Sandi itu di lomba LKS bahasa Jerman ya Pak Sandi khusus untuk SMK. Nah, di situ memang salah satu tujuannya saya mengejar lomba itu agar bahasa Jerman dikenal, terutama di Kota Batam. Karena saya pribadi kalau boleh dibilang saya membuka pertama khusus bahasa Jerman ada di SMK. Karena di Batam ini khususnya atau di Kepri ini belum ada. Jadi pihak provinsi kalau sudah ada lomba bahasa Jerman langsung milih sekolah. Nah, kalau seperti itu saya langsung milih siswanya langsung. Saya pilih siswanya yang memang kapasitasnya mereka minat dan juga kemampuannya ada. Dari situ beberapa kali alhamdulillah masuk jajaran juara dan itu menambah value dari pihak sekolah. Dan di 2015 ada anak saya dia dapat golden ticket untuk masuk ke NDO. Jadi saya pribadi sudah 3 kali membawa anak ke NDO meskipun belum menang, tapi setidaknya bahasa Jerman di SMK itu ada. Nah, kemudian untuk di sekolah sendiri, awal-awal memang sama seperti halnya yang lain, karena tidak ada di kurikulumnya, jadi kepala sekolah saya memaksakan untuk masuk tetap dalam ranah lokal. Saat itu masuk di kelas 10, kemudian masuk ada K13, K13 itu masuk di kelas 12. Jadi sambil menunggu siswa kelas 12 ini mendapat jam bahasa Jerman, saya mengajar dulu pelajaran lain, misalnya sejarah, tapi bahasa Jermannya tidak. Tapi saat itu saya masih belum non ASN dan belum sertifikasi, jadi nggak masalah untuk jam. Kemudian berikutnya di tahun masuk, kebetulan di sekolah saya sama seperti tadi ada satu guru, sekolahnya sekolah besar, siswanya mungkin sekarang udah 2.600, kelasnya ada sekitar 50 kelas lebih. Jadi istilahnya kelas manapun yang ingin saya masuk boleh. Jurusannya ada 6, ada pemesinan, komputer, kemudian welding, kemudian juga ada otomasi, elektro, karena di Batam ini kan industri sangat dibutuhkan. Jadi saya bisa menjual nama bahwa di Batam ini banyak perusahaan asing. Nah, salah satu cara saya biar anak itu tertarik, khususnya ketika saya memilih anak yang untuk lomba, saya masukkan anak lomba itu ke PKL yang ada perusahaan Jerman, dan anak itu saya latih untuk ngomong langsung dengan orang Jermannya yang beberapa tahun yang lalu. Jadi anak itu udah terbiasa ngomong bahasa Jerman dengan orang yang Jerman ada di Batam. Kebetulan di Batam memang banyak perusahaan yang menyimpan PMA-nya itu menyimpan orang asingnya begitu. Nah, kemudian itu untuk yang pelajaran. Nah, di tahun masih K13 ketika masuk ke kelas 12, kebetulan di sekolah saya juga ada program kelas 13. Itu untuk program kelas 13 sampai saat ini masih ada. Jadi saya alhamdulillah dapat jam sampai kemarin itu masih di atas 30. Nah, kebetulan sekolah saya juga nggak bahasa Jerman, ada juga bahasa Jepang. Nah, yang sangat menderita sekali itu tahun pertama ketika ada kurikulum merdeka tahun 2020 atau 22 tahun yang lalu lah. Jadi prosesnya anak itu disuruh memilih mau mata pelajaran pilihan apa. Nah, jadi pilihannya itu karena banyak ada 11 pilihan, jadi termasuk bahasa Jerman hanya masuk ke list ketiga. Jadi di situ sangat merugikan guru karena jamnya nanti apalagi sudah sertifikasi akhirnya dihandle oleh pihak kurikulum. Jadi seperti tadi yang pernah saya dengar, kurikulum ini sangat berpengaruh. Jadi kita mendekatinya adalah ke kurikulum dan pihak ketua jurusan. Jadi salah satu kenapa saya terus mengikuti lomba, khususnya lomba NDO ini karena hanya ada satu lomba, karena daya jual saya ke anak-anak. Nah, anak-anak sekarang bisa memilih, minta sama ketua jurusannya, Bu, kami ingin pelajaran ini, gitu. Nah, mereka memilih bahasa Jerman, salah satunya tujuannya ingin pergi ke Jakarta minimal untuk mengikuti lomba, atau ya kalau ada rezeki mereka misalnya ke Jerman. Nah, seperti itu. Itu memang saya jadikan daya jual. Dan kemudian daya jual yang lainnya adalah karena saat ini kan mapel pilihan, seolah kita tuh kalau memang anak tidak memilih atau jurusan tidak memilih, maka tidak akan dapat jam meskipun sekolah kita banyak. Jadi
promo yang berikutnya adalah tugas. Jadi setiap tugas itu anak-anak itu memang harus videokan dan saya buka IG saya untuk anak-anak. Jadi mereka harus posting di IG saya dan mereka harus posting di IG-nya mereka. Otomatis semua sekolah-sekolah itu SMP, SMA, teman-teman mereka tahu bahwa ada bahasa Jerman di SMK 1. Karena itu saya tahunya dari siswa yang belum masuk siswa nih, ada orang tua siswa yang anaknya masih SMP, mereka bilang, oh ini ya di SMK 1 ada bahasa Jerman, ibu tahu dari mana? Itu anak saya, ada lihat tugas temennya, nah dia harus dikirim dalam bentuk reels, entah video, entah postingan data diri, jadi dia masuk kemana-mana kan, nah jadi itu promosi yang paling cepat, itu menurut saya, dan alhamdulillah sekarang setelah kurikulum turun langsung dan juga KBM turun langsung untuk peminatan ini, jadi jamnya dibagi rata. Dilihat mana yang sudah sertifikasi. Jadi sampai saat ini saya masih ngajar kelas 11, kelas 12 dan kelas 13 gitu. Jadi jamnya itu berdasarkan mana peminatannya yang paling tinggi. Mereka dan tipsnya yang lainnya saya biasanya tidak mempersulit anak ketika untuk dapat nilai karena itu salah satu nilai pembanding. Jadi istilahnya anak-anak itu enak bahasa Jerman deh, bahasa Jerman ibunya nggak pelit nilai misalnya kayak gitu. Karena kadang ada pelajaran lain yang pelit nilai dan anak itu menjadi ngapain saya milih bahasa Jerman, orang susah tugasnya, susah bicaranya, nilainya pelit misalnya seperti itu. Dan itu saya tanya survei ke anak-anak itu ternyata sangat berpengaruh. Nah itu aja sih tip dari saya dan alhamdulillah kemarin di NDO saya bersama 4 perwakilan SMK lainnya, mudah-mudahan tahun depan nanti dari SMK lebih banyak lagi. Amin. Ini dan kebetulan di Kepri pun ada 2 sekolah SMK yang NDO dan 2 yang SMA karena di Kepri itu hanya 4 sekolah dan mudah-mudahan nanti semakin lama semakin banyak gitu aja. Itu Bapak Bu siapa tahu bisa membantu sharing saya. Terima kasih. Ya, baik terima kasih Frau Rima, wah luar biasa sekali berbagi praktik baik ya, pengalaman-pengalamannya, sharing-sharingnya. Ya memang kita bahasa Jerman harus agak sering-sering expose ya apa yang kita lakukan karena daya jual kita ya emang seperti itu ya. Maaf, satu lagi yang ingin saya sampaikan, lupa, terkait Ausbildung. Kebetulan memang saya punya anak kandung, kembar, laki-laki dan perempuan, dan dua-duanya sekarang udah setahun setengah di Jerman. Jadi mereka itu saya masukkan juga tetap di sekolah saya, di SMK saya. Kemudian kebetulan di tahun 2020 sebelum pandemi itu ada promo dari Hey, mungkin sekarang Hey Habibie Education Yacht kalau nggak salah. Mereka datang ke sekolah, menyampaikan bahwa ada promo. Cuman saat itu promonya mereka sampaikan bahwa bisa teknik katanya. Nah, jadi anak-anak saya kan banyaknya rata-rata jurusan teknik. Saat itu 2000 sekian tuh ada 120 siswa yang daftar Ausbildung. Memang memakai jasa orang lain, maksudnya jasa agen. Tidak dihandle oleh saya pribadi karena terus terang saya masih awam saat itu kan. Jadi tidak tahu caranya kemana, celahnya kemana gitu. Jadi saya ada orang lain, ada yang lain datang ke sekolah ya saya persilakan itu hak anak gitu mau masuk mana dan kemudian karena terhalang pandemi di mana-mana gue tutup, Jerman juga masih tutup jadi pengirimannya agak lama jadi anak tuh ada banyak yang nggak sabar dan juga banyak yang nggak lulus di B1-nya akhirnya dari 120 orang itu ada sekitar kurang lebih 40 orang sekarang alumni SMK 1 ada di Jerman di mana-mana sekarang termasuk anak saya jadi mereka memang salahnya si ini mereka sampaikan bisa jurusan teknik. Jadi ketika di lapangan ternyata teknik itu nggak segampang itu. Harusnya banyak syaratnya kan untuk teknik Ausbildung ini. Akhirnya mereka larinya ke jurusan perhotelan misalnya gitu. Sebenarnya kalau memang anaknya memang ingin minat ke Jerman, ya mereka tetap berangkat gitu. Nah, jadi sampai saat ini pun kalau ada alumni-alumni yang bertanya dengan saya gimana untuk Ausbildung, memang saya pribadi belum bisa handle langsung seperti halnya di sekolah lain yang sekolahnya menyediakan atau segala macam karena saya masih terbatas dengan link. Jadi dan pengajarannya juga ya akhirnya ya kalau ada yang bertanya ya saya tetap arahkan ke agen yang anak saya berangkat gitu. Karena apa ketika saya arahkan ke agen yang memang belum pernah memberangkatkan, nanti ada apa-apa agak repot karena kan biayanya lumayan. 35 juta per siswa untuk sampai mereka berangkat tapi itu di luar ujian dan segala macam. Nah, itu aja untuk Ausbildung. Jadi kebetulan sekolah kami sudah dari awal 2000-an lah, 2020 kalau nggak salah. 2019 kami sudah ini dan sekarang masih ada 1, 2, 3 alumni yang tetap berangkat tapi tidak saya handle. Jadi mereka saya arahkan untuk tetap ke agen itu karena saya tidak sanggup untuk handle siswa
mengadakan itu, dan itu sebenarnya daya jual langsung karena di sekolah saya kan dengan bahasa Jepang. Bahasa Jepang kan ada program juga untuk pergi ke sana, dan mereka anak-anak itu memilih, saya mau ke Jepang juga. Nah, di sini saya switch ke anak-anak bahwa jika kalian Ausbildung, maka pulang dari Jerman kalian punya pendidikan. Kalau ke Jepang, kalian di sana hanya tok bekerja. Balik ke sini kalian jadi operator seperti biasa. Nah, itu membuat mereka tuh berpikir lebih ini juga, lebih kritis. Itu aja sih. Aja Ibu Bapak, terima kasih. Luar biasa. Ya, baik, terima kasih Ibu Rima. Mungkin nanti Rosniar bisa buat ini lagi, buat webinar lagi, kita bisa undang Ibu Rima sebagai pembicara untuk sharing tentang pengalaman-pengalamannya lagi ya. Terakhir kita kasih kesempatan ke Pak Edison. Pak Edison, jangan ngambek ya. Monggo, masih ada bisa satu pertanyaan. Silakan Pak Edison kalau misalnya masih ada yang ditanyakan. Pak Edison atau teman-teman yang ingin bertanya, pertanyaan terakhir silakan. Adakah? Ya, kalau sudah tidak ada, ini sisa berapa ini? Sisa 5 menit lagi. Iya, jadi sangat membantu sekali ya pertemuan malam ini, webinar kali ini, karena akhirnya sedikit banyaklah kita tahu, bukan sedikit lagi, banyaklah kita tahu dari penjelasan Hersandi, dari penjelasan Ibu Puput tadi, terus dari pengalaman-pengalaman teman-teman, Ibu Rina, mungkin Uni Rina nanti bisa melalui chat saja ya di dalam grup belajar bahasa Jerman, mungkin ada saran ya. Kita tunggu juga apalagi nih yang ini tugas Hersandi nih, tadi udah janji nanti akan menyampaikan ke Goethe Institute. Kita buat semacam kayak pelatihan buat guru-guru SMK biar materinya tuh terstruktur ya, beda dengan SMA, karena ya terus terang aja seperti semua pasti guru SMA yang mengajar bahasa Jerman pasti akan mengalami kesulitan, nggak ada yang nggak. Jadi ya kebetulan ada satu orang yang bertanya juga tadi, Frorima, mungkin apa saja sih yang diajarkan di sekolahnya Frorima sampai bisa itu mengingat keterbatasan jam dan pertemuan di sekolah kayak gitu. Apakah ada les tambahan setelah mengajar atau gimana gitu? Mungkin Ibu Rima bisa 5 menit terakhir, silakan Bu Rima. Baik, terima kasih. Jadi pengalaman saya begini, kebetulan sekolah SMK saya itu adalah SMK teknik, di mana anak-anak laki-laki semua. Saya mengajar baru A, mereka sudah menguap. Saya mengajar baru B, mereka sudah menguap. Akhirnya saya menemukan metode sendiri, bertanya ke teman, gimana nih anak laki-laki. Jadi kata teman-teman, kalau gitu harus banyak permainan. Jadi kalau nggak banyak permainan mereka susah, katanya begitu. Akhirnya iya, jadi setiap saya masuk kelas saya pasti permainan ada. Saya buat kelompok satu-satu kecil-kecil. Pertemuan pertama lagu tuh selalu saya kasih, hafalkan lagu terus mereka harus nyanyi, harus doyan. Jadi mereka nggak pernah ngantuk gitu. Dan memang saya tetap masuk mengikuti yang SMA karena untuk mengikuti SMP itu agak berat. Tapi ketika dulu ada kami kan SMK itu ada namanya apa tuh yang harus berhubungan dengan connecting dengan semua mata pelajaran itu, saya pun bingung kepala sekolah manggil ini gimana Bu Rima, bahasa Jerman harus sesuai dengan misalnya apa PJBL ya kalau nggak salah PJBL. Akhirnya untuk proyek PJBL saya untuk dia di yang kata benda. Jadi semua kata benda alat bengkel itu kalian cari kosakatanya dalam bahasa Jerman, kemudian nanti kalian videokan, sebutkan namanya, sebutkan bendanya, apa alatnya, itu ada di IG saya. Anak-anak kumpulkan tugasnya, posting tugasnya, mereka harus pakai baju bengkel kayak gitu. Jadi sedikit yang saya ambil ketika saya mengejar di kelas itu, prakteknya lebih banyak gitu. Teorinya hanya sedikit aja. Karena ketika saya ngajar teori banyak, anak tuh langsung ngantuk, gak akan masuk memang. Saya karena terus terang untuk anak-anak saya tipikalnya mereka itu lebih senang, anak laki-laki itu kan nggak mau banyak berpikir gitu. Mereka lebih senang praktek. Jadi itu yang saya akui. Kalau saya misalnya ngajarin metode yang membosankan, mereka langsung otomatis gak nyampe berapa menit langsung ngantuk gitu kan, dan kitanya juga gini. Nah untuk yang NDO memang saya beda, tidak semua saya ambil, saya hanya ambil beberapa anak yang memang minat bakatnya tinggi, saya masukkan dalam eskul, maka di
di regulernya tetap ada jalan, tapi untuk yang lombanya dieskulkan karena untuk lomba kan harus sampai A2. Jadi tetap saya mengikuti polanya dari Gute mengajarnya, tapi untuk mengajar di kelas saya mengikuti polanya yang memang sesuai dengan struktur. Karena kemarin ketika di sertifikasi pernah ada teman saya salah satu SMK kalau nggak salah memakai RPP-nya RPP dari SMK dan itu disampaikan oleh guru pembimbing kalau dosen pembimbing katanya kita tetap mengikuti karena untuk belajar bahasa Jerman itu misalnya bahasa asing ini dia harus tetap step by stepnya harus ada gitu setelah belajar ini tapi ini jadi nggak boleh loncat-loncat karena sebelumnya saya sempat loncat-loncat juga karena saya pikir kan saya itu di SMK hanya dikasih waktu biasanya itu 1 semester oleh guru oleh pihak sekolah misalnya kan kelas kami itu banyak ada 52 kelas jadi semester ini saya ngajar misalnya 12 kelas. Nah, itu harus saya ajar. Udah, saya cuma ngajar 1 semester aja. Semester berikutnya saya sudah ganti kelas lagi. Jadi mereka itu nggak sampai mendasar sekali. Tapi kalau untuk lomba, siswa itu saya tarik. Saya latih sampai level ke lomba. Itu. Jadi kalau misalnya mengikuti sampai A ini, memang agak berat. Karena di kami pertama ada 2 bahasa, yaitu bahasa Jepang dan bahasa Jerman. Yang kedua, mapel pilihannya juga ada mapel pilihan bengkel. Jadi, di dalam 1 semester itu saya padatkan materinya yang harusnya ini saya tarik. Jadi dalam 1 semester itu anak dapat karena di mapel pilihan ini mereka kan dapatnya 4 jam 1 minggu. Jadi untuk 1 semester itu lumayan banyak materi yang bisa diberikan ke anak-anak. Itu saja tips dari saya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin silahkan. Ya, silakan teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, jadi itu tadi ya. Yang teman-teman yang bertanya materi apa sih sebenarnya yang diajarkan. Jadi Florima ini memadatkan kayak gitu. Jadi materi yang benar-benarnya itu diajarkan pada saat ingin lomba. Kalau di kelas mah ya mungkin yang mana asik aja kayak gitu. Prof Puput silakan. Baik, terima kasih Bapak. Puput ya silakan. Iya, baik terima kasih Bapak. Saya hanya mengkonfirmasi juga ke Bu Rima. Berarti Bu Rima materi yang diajarkan di kelas itu untuk secara administratif untuk modul ajar dan sebagainya menyesuaikan dengan SMA gitu karena CP belum ada, tetapi untuk teknis di teori di kelas reguler kita menyesuaikan dengan karakter peserta didik dan kebutuhan pembelajaran. Jadi untuk apabila untuk mencapai level AN atau ICY kita memberikan tambahan di luar jam pelajaran. Seperti itu Ibu Rima. Karena kebetulan kami di sekolah kami, khususnya Pak Sandi yang sangat luar biasa juga, saya sering dengar cerita tentang Bu Rima dari Pak Sandi, juga melakukan seperti itu. Jadi memberikan tambahan pada siswa itu yang khusus lomba itu di luar kelas seperti itu. Apakah Bu Rima? Iya benar, saya ucapkan juga terima kasih Pak Sandi atas rekomendasi Pak Sandi. Saya di 2016 bisa berangkat ke Jerman ya Pak Sandi, terima kasih. Dan itu luar biasa untuk saya pengalaman saya bisa ke Jerman. Itu juga daya jual saya Ibu Bapak terus terang. Jadi dulu sebelum saya ke Jerman, kan teman saya banyak yang ke Jerman, termasuk sebelum saya ngajar di SMK 1, saya ngajar dulu nih guru-guru yang akan ke Jerman, saya ajar dulu. Nah, foto-foto guru-guru itu saya jadikan materi pembelajaran karena terus terang ketika saya ngajar ke kelas ada 2 atau 3 pertemuan itu foto-foto para alumni yang di Jerman, foto saya lagi di Jerman, itu saya posting, saya ceritakan ini begini karena landeskundenya itu jadi nggak orang lain, foto saya, pengalaman saya, jadi anak-anak ketika belajar langsung wah dan ternyata mereka simpan di memorinya dan itu yang membuat mereka berangkat ke Jerman sekarang gitu. Jadi terlepas kita berhubungan dengan Ausbildung ya, terlepas memang Ausbildung dengan agen itu mahal 35 juta. Tapi yang saya perhatikan, anak-anak orang yang sebenarnya sedang-sedang aja itu mereka berangkat kok. Karena hitungannya apa? 35 juta kita udah free. Terus terang Ibu Bapak, saya pribadi berangkat itu saya kasihkan uang ke agen itu 35 juta per anak. Anak saya kembar, jadi 70 juta. Dulu itu banyak kok. Pokoknya kurang lebih saya habiskan uang terus terang kurang lebih sekitar 150 juta. Tapi itu setahun setengah yang lalu sampai saat ini saya nggak pernah mengeluarkan uang lagi. Dan hari ini kebetulan udah 2 minggu lah anak saya yang laki-laki lagi liburan dari Jerman ke sini. Nanti anak yang perempuan katanya November. Jadi justru ya memang modal awal kita berat gitu untuk Ausbildung, tapi setelah mereka berangkat di sana banyak hal yang mereka dapatkan. Saya pribadi melihatnya seperti itu. Nah, itu saya jadikan contoh dan saya posting di anak-anak
melalui misalnya pakai video reelsnya anak-anak yang udah berangkat, itu ini mengikuti gayanya anak-anak sekarang. Jadi itu menjadi ini buat mereka penasaran, oh iya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang pembelajaran memang benar tadi yang Ibu sampaikan. Pertama yang saya lakukan adalah saya harus memakai strategi karena tipikal orang anak-anak Batam khususnya itu dibilang keras, iya. Saya kebetulan dari Bandung, pertama masuk ke Batam, saya lemah lembut. Nak, jangan ribut, nak. Semenit, bising lagi. Jadi saya bingung ini gimana caranya. Akhirnya saya mengikuti gaya mereka. Gaya mereka kan anaknya anak pantai biasanya lebih keras. Akhirnya saya ikuti gaya mereka, ya sudah. Akhirnya saya bisa menguasai kelas. Nah, disitulah masuk momen di mana misalnya, saya kalau di kelas ini nih, misalnya saya mengajar pemesinan, ya bayangkan satu kelas 40 siswa semua, nggak ada perempuannya. Kalau saya misalnya tidak membuat menarik pelajaran yang ada dibully. Nah, gimana saya caranya tidak membuli? Yaitu di setiap pertemuan saya kasih game, saya kasih permainan, ini materinya, di akhirnya langsung saya bilang, ini ada nilainya, nak. Jadi setiap belajar dengan prima ada nilainya. Dan nilainya saya tunjukkan. Saya buat per kelompok, saya buat game. Kelompok yang paling kecil ini. Jadi terus aja, jadi inovasi terus, bisa untuk Canon Learner. Kalau saya buka buku, lihat video, lihat tayangan video untuk misalnya dari video itu, mereka nggak gitu, diam aja. Tapi kalau saya sampaikan, ayo sekarang kita belajar Canon Learner. Nah, cara berkenalannya ini begini, dialognya begini, misalnya. Silahkan coba 1 menit, siapa yang paling bagus nanti nilainya tinggi, 100. Terima kasih. Itu cepat, Bu. Tapi kalau buka halaman ini, nak, coba apa yang kalian lihat, itu langsung pada mengantuk mereka. Wah, terus. Jadi saya menemukan pola seperti itu. Jadi memang untuk enaknya di kurikulum Merdeka ini kita kan bisa menyesuaikan materi dengan kondisi yang ada di lapangan. Karena kalau misalnya, tapi tetap buku tetap saya lihat dijadikan acuan, ini step-stepnya itu tetap ada, tapi metodenya kadang saya nyari sendiri, enaknya gimana. Itu yang saya ini kan, alhamdulillah ketika selesai belajar dengan kelas itu mereka suka sampaikan, Florima kangen, kami ingin belajar lagi, seru belajar bahasa Jerman, selalu ada permainan. Terus ternyata dibandingkan dengan bahasa yang lain, itu bosen katanya, cuma teori, kami nggak ini cuma nonton, kayak gitu-gitu sih. Itu aja sih pengalaman saya, Bu. Jadi intinya kita lihat dulu dengan siapa gitu kan. Kan terus terang ke sekolah saya ada sekolah laki-laki semua, jadi kalau saya terlalu banyak teori, mereka bosan. Jadi saya permainan tuh ada aja permainan. Jadi saya buat game gitu. Cuman jadi mereka, kalau Ibu Bapak nanti mungkin saya share tugas saya di ini, mereka salah bicara ya memang wajar lah ya. Di IG saya ada yang tentang video perkenalan diri, postingan ini, kemudian tugas makan, termasuk restoran. Itu kan restoran belum masuk. Untuk restoran, Ibu Bapak, saya tidak mau, saya sudah dari 1 bulan itu sudah sampaikan, kita praktek makanan Jerman. Kalian satu kelompok harus masak semua. Masak di rumah. Kemudian kalian sajikan. Ada dialognya ditentukan, ada temanya. Ada pengamennya harus lagu bahasa Jerman, saya bilang gitu. Itu mereka dikasih waktu hanya 10 menit untuk presentasi. Dan itu bisa semua, Bu, Bapak. Dari mulai makanan Jerman semua, sajian. Padahal kami bukan jurusan tata boga. Gitu. Itu ada di momen terakhir, tapi di jauh-jauh harus disampaikan. Misalnya tema kelompok 1 adalah, misalnya nenek dan kakek sedang bertengkar. Nah, mereka kan jadi sendiri tuh dialognya. Kemudian nanti yang ketua kelompok jadi pelayannya. Nah, kemudian nanti kalau kelompoknya banyak orang, harus jadi pengamen. Nah, mereka pasti lagu Jerman yang udah diajarkan misalnya. Seperti itu. Jadi pas hari hanya saya bilang kostum juga harus menentukan. Jadi mereka yang jadi pengamen jadi kostum dari apa. Nah, setelah itu mereka kan hobinya mereka misalnya foto-foto atau posting-posting. Kemudian ketika dia presentasi makanan itu ada juga tugas yang kedua, yaitu harus bikin vlog selama mengadakan acara video acara masak itu. Dari mulai masaknya, mulai segalanya, jadi itu ada nilainya juga dan saya tandingkan, dan itu memang pas bikin video jadinya mereka semangat gitu, karena ujung-ujungnya ini kalau enggak nanti nilai saya kecil misalnya kayak gitu. Itu mungkin nanti saya bisa share ke Pak Sandi IG saya, yang Ibu Bapak boleh melihat tugas-tugas yang seperti saya bilang, tugas video, masakan, mereka ketika praktek masak, tugas ini, postingan, dialog juga di IG. Jadi IG saya itu rata-rata murid-murid. Nanti setelah selesai tugas mereka boleh keluar, nggak berteman dengan saya gitu. Takutnya mereka kan malu misalnya dilihat. Ya udah terserah kalian, saya sampaikan begitu. Itu aja Ibu Bapak.
Iya, terima kasih Frau Rima ya, sangat inspiratif sekali ya. Banyak teman-teman yang menanyakan ID Instagramnya apa sih, Frau Rima. Kalau misalnya ini ya, saya sarankan bagus di TikTok kayaknya, karena di TikTok itu orang yang nggak kita kenal bisa melihat kita. Nanti kalau misalnya Frau Rima boleh berkenan, nanti saya ajarkan bagaimana caranya bisa live tanpa tanpa ada batasan followers. Di situ asik sekali karena orang lain bisa melihat kita secara luas. Kalau Instagram kan yang bisa melihat kita cuma yang follow kita kayak gitu, atau kita yang follow dia. Nah, kalau di TikTok itu jangkauannya luas banget. Jadi ketika begitu kita live, nanti kalau misalnya Florima berkenan, saya ajarkan biar live TikToknya bisa gitu. Jadi kita bisa nonton gitu. Baik Pak, terima kasih. Cuman kenapa saya lebih memilih ke Instagram, karena yang kirim posting tugas itu mereka gitu, bukan saya yang memposting. Jadi kalau saya yang memposting tugas mereka, takutnya mereka kok videonya tersebar ke grup Florima. Dan memang sih IG saya masih privat, jadi saya sampaikan ke anak-anak, bagi yang mau follow boleh, nanti kalau ingin follow back izin juga gitu kan. Masih saya privat tuh karena itu kan tugas anak-anak gitu. Cuman kalau ingin ada yang melihat boleh gitu. Karena takutnya kayak sekarang ini udah peralihan semester. Biasanya saya sudah sampaikan, jika kalian sudah menerima rapot, tugas kalian boleh di ini. Tapi mungkin nanti saya akan share beberapa tugas anak-anak yang kayak seperti yang saya sampaikan, video masak segala macam, di grup aja. Ada 2 grup kan, yang bahasa Jerman dan yang SMK, nanti saya share di situ di IG saya. Jadi postingan yang beberapa yang kayak masak seperti itu atau apa, itu memang sebenarnya di semester, harusnya itu di semester 2, tapi saya tarik ke semester 1. Jadi mereka itu kadang ya terus terang, kalau untuk idealnya memang kita ingin mencapai A2. Tapi kalau misalnya sudah di lapangan, Ibu Bapak yang saya tahu, apalagi anak-anak yang SMK kan kita bekerja. Dan memang anak saya kan bukan jurusan farmasi, perhotelan. Jadi mereka minimal hanya mengenal saja gitu. Misalnya kan ada video alat bengkel. Nah, mereka misalnya tahu ketika mereka ke perusahaan, oh ini namanya ini, oh ini namanya ini. Karena dengan anak-anak saya tidak bisa banyak menuntut banyak dalam saya hanya dikasih waktu oleh sekolah itu 1 semester, dan saya harus punya banyak memberikan kenangan buat anak-anak biar mereka tuh tahu, oh ternyata bahasa Jerman tuh menyenangkan, misalnya seperti itu. Di setiap pertemuan pasti ada lagu, setiap pertemuan pasti ada permainan. Jadi anak-anak gak pernah bosan. Pernah kemarin itu ada pengalaman 1 kelas, mereka udah ketakutan sendiri, aduh saya bahasa Jerman nih, pasti banyak nih tugas, mereka udah nggak mau, kami mau milih matematika aja. Akhirnya saya mau masuk ke kelas itu, saya pelan-pelan masuk lagu-lagu, masuk apa, sampai di akhir pembelajaran mereka sampai ceria. Saya tanya, gimana anak-anak belajar hari ini dengan Florima 4 jam itu membosankan nggak? Tidak, kata mereka. Seru nggak? Seru gitu. Jadi kalian milih belajar matematika atau belajar bahasa Jerman? Bahasa Jerman, nah seperti itu. Jadi saya harus ngambil hati anak-anak, gimana caranya, tapi tetap ujung-ujungnya mereka tuh, ya saya sampaikan, karena kalian juga luar biasa, Florima pasti ngasih nilai juga nggak akan pelit. Jadi anak tuh membandingkan juga di akhir rapat tuh, Ibu Bapak jangan salah, kamu bahasa Jepang berapa? 84. Mending kami lah bahasa Jerman 90, misalnya seperti itu. Jadi mereka itu, jadi Florima sampaikan, kenapa nilai kalian misalnya sampai 90? Karena di setiap pertemuan ada praktek. Ada praktek, itu sangat luar biasa buat kalian. Jadi minimal kalian ada yang diingat, dan postingan video yang kalian kirim itu suatu saat kalian lupa memperkenalkan dalam bahasa Jerman, kalian buka sendiri lagi video kalian atau video IG kalian atau IG Florima, kalau masih simpan, itu bisa kalian pakai. Itu aja, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Frau Rima. Mungkin nanti pertanyaan dari Pak Akmal juga boleh itu dibagi jenis-jenis permainannya. Mungkin Frau Rima nanti bisa berbagi di grup guru belajar, atau mungkin dia ada dibikin webinar ulang ya, biar kita undang Frau Rima. Ya, baik teman-teman, Bapak Ibu semua. Ini udah lewat 10 menit, nggak apa-apa ya. Nggak sampai 10 menit sih. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, tadi ada pesan dari Bu Hasniar untuk kameranya bisa dinyalakan karena akan ada sesi dokumentasi. Silakan Bapak Ibu dinyalakan kameranya. Iya, Ibu Hasniar. Silakan Bu Hasniar. Ya, baik.
Kampus yang cantik ya. Oke. Eins, zwei, drei. Saya simpan dulu. Udah Ibu? Sekali lagi. Ya. Eins, zwei, drei. Udah Bu Asniar? Ada beberapa halaman yang saya tidak bisa potret, jadi tolong bantu ya teman-teman yang tidak bermasalah laptopnya, tolong bantu untuk halaman-halaman berikutnya. Yang ada yang saya bisa hanya di halaman utama saja, halaman berikut tidak bisa. Tolong dibantu ya teman-teman yang bisa dan dikirim ke grup. Ya, saya kira terima kasih Hardayat. Ya, sebelum ditutup saya mohon izin sedikit waktunya. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah luar biasa apa yang kita diskusikan pada malam hari ini. Dan saya kira ini adalah awal yang baik untuk teman-teman di SMK. Silakan dirancang kembali apalagi yang mungkin sangat dibutuhkan oleh teman-teman. Jadi saya serahkan kepada teman-teman, silakan dirancang dan disampaikan untuk kita jadwalkan. Ya, jadi saya kira apa yang disampaikan juga oleh Rorima tadi sungguh sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Dan rupanya banyak yang penasaran. Kalau memang teman-teman merasa bahwa beliau kita butuhkan untuk dihadirkan dalam suasana seperti ini juga, alangkah lebih bagusnya lagi apalagi sekarang anaknya lagi liburan ya. Kalau hadirnya sepaket, saya kira akan jauh lebih menginspirasi. Saya kira itu saja teman-teman kalian. Jadi mungkin banyak yang belum mengenal saya. Saya Hasniar, koordinator penggerak komunitas belajar kita. Harap bersama dengan teman-teman semua bisa menjadikan bahasa Jerman tetap eksis di sekolah kita semua. Demikian, terima kasih untuk Bu Puput, Pak Sandi, dan teman-teman lain yang sudah bersedia untuk berbagi dan tahan hingga tengah malam, terutama teman-teman yang di timur ini. Oke, saya kira demikian saja. Hardayat, terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pribadi juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Puput, Ibu Sandi, Ibu Rima juga, Prof. Asniar juga selaku penyelenggara. Semoga bisa dipertemukan di kesempatan baik secara daring ya maupun secara offline. Ya baik, karena waktu juga yang harus memisahkan kita, saya pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya sampai larut malam seperti ini ya Bapak Ibu ya. Pejuang sehat kata Produha. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi ya karena ini langsung link dengan sertifikat. Jazakallah khair. Ibu dan bapaknya juga. Bapak-bapaknya juga. Ya, sampai jumpa di event selanjutnya. Terima kasih Mas. Izin saya room ya Bapak Ibu yang lain. Tidak bisa di-edit. Bu Asniar, kalau saya matikan nanti rekornya masuk di ini perangkatnya Ibu Asniar. Oke.